Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha kelas 2B. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Mari kita belajar bersama-sama. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, ini ada percakapan Udin dan Edo. Mari kita simak ya anak-anak. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, Ibu Seli sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, ada kata mari. Jika ditulis, harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita cari tahu nih, mana yang termasuk ke dalam kalimat ajakan. Yuk, kita cari yuk dalam percakapan ini. Nah, ini yang pertama. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Nah, ini sudah betul ya. Ada kata ajakan, lalu diakhiri tanda seru. Apakah kalian menemukan kalimat ajakan yang lain? Nah, ada ya. Ayo aku bantu memompanya. Tapi di sini penulisannya salah. Tapi harusnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, apakah ada lagi? Ada satu lagi ya. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Menurut kalian, penulisannya betul apa salah ya? Salah, karena tidak diakhiri oleh tanda seru. Tapi ini termasuk ke dalam kalimat ajakan. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Nah, apakah kalian pernah menolong teman kalian yang membutuhkan pertolongan? Pasti pernah ya. Misalnya menolong teman kalian yang sedang jatuh. Nah, ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman-teman. Nah, di sini perhatikan gerak berlari di bawah ini. Nah, di sini ada 3 contoh gerakan berlari. Yang pertama, lari pendek. Gerakan lari pendek. Nah, lari pendek ini ketika kita melangkah, tangan kita mengayun dan langkahnya pendek. Sedangkan lari panjang itu langkahnya kita lebih lebar. Nah, langkah kaki kita lebih lebar. Nah, itu dinamakan lari panjang. Sedangkan lari melewati bilah bambu itu ada tongkat bambu yang disusun di lantai, lalu ketika kita berlari di lantai, tidak boleh menginjak bilah bambu tersebut. Nah, kita ingat kembali bahwa gerakan berlari dan berjalan itu melangkahkan
kaki yang diikuti dengan ayunan tangan. Saat kaki tangan kanan kalian melangkah, maka tangan yang mengayun adalah kiri. Kalau kaki kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah kanan. Nah, dalam permainan atau dalam lari melewati lewat bilah bambu, kalian tidak boleh menginjak bambunya ya. Nah, gerakan selanjutnya, permainan apakah ini dan bagaimana cara memainkannya? Nah, kira-kira permainan apa ya ini dan bagaimana cara memainkannya ya? Ada yang tahu? Ini permainan apa? Kenapa ada yang gandengan? Ada yang lari-lari. Nah, ini permainannya bernama menjala ikan. Bagaimana cara memainkannya ya? Nah, kita lihat aturannya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok 2 menjadi kelompok ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan, berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa atau ikan itu duduk, maka siswa yang menjadi jaring tidak boleh menangkapnya. Nah, ini seperti permainan usi-usi jongkok ya, kalau bahasa Bangkanya. Nah, siswa yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Itu. Jadi, yang jadi ikan kalau tertangkap sama jaring, maka ikannya itu harus menjadi jaring. Jadi, kalau semakin banyak ikan yang tertangkap, maka jaringnya akan semakin panjang. Nah, ini permainan menjala ikan. Bisa dipraktekkan bersama teman nanti ketika berada di sekolah bersama-sama, oke? Nah, kan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Nah, kita perhatikan nih. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Nah, di sini ada yang terjatuh. Ada Edo yang terjatuh, lalu dibantu oleh Udin. Ini menunjukkan sikap saling membantu dengan teman. Untuk menghias sepeda di rumah Edo, urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Nah, ada 4 gambar nih. Kita mau urutkan nih supaya gambarnya menjadi sebuah cerita. Apakah gambar yang pertama itu langsung menghias sepeda? Atau gambar si Udin mengetuk pintu? Atau gambar yang ada percakapannya nih, Udin mau pulang, lalu Edo menjawab. Nah, pamitannya si Udin. Nah, kira-kira yang mana ya dibuat cerita ya yang pertama? Yang pasti Udin datang ke rumah Edo duluan, mengetuk pintu, berarti ini yang pertama. Setelah itu, ketemu sama Edo. Nah, yang dilakukan adalah menghias. Maka gambar yang kedua adalah ini. Setelah mereka menghias apa ya? Udin pamit pulang karena harus beribadah. Dan si Edo mengizinkan Udin untuk pulang, untuk beribadah dan melanjutkan menghias sepeda esok hari ya. Nah, ceritanya seperti ini. Udin ke rumah Edo. Udin mengetuk pintu. Lalu Edo menyambutnya, lalu mereka menghias sepeda. Lalu ketika selesai menghias sepeda, Udin mau pulang karena Udin mau beribadah. Nah, Edo mengizinkan Udin untuk pulang. Lalu mereka menghias sepedanya esok hari. Nah, lalu ini dibuat cerita ya nanti.
Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Apakah Edo marah ya ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Edo tidak marah ya, tetapi malah Edo mengizinkan. Nah, yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar keempat, berarti gambar yang terakhir. Nah, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Apa? Ya, akan melanjutkan sepedanya esok hari. Nah, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut ya? Apa kesimpulannya? Nah, walaupun saat bermain, kalau ada teman kita yang izin untuk beribadah, kita harus memberikan izin dan memberikan kesempatan kepada teman kita untuk beribadah. Nah, mungkin itu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya, silakan untuk mencoba membuat pertanyaan dari percakapan Udin dan Edo di halaman 60. Nanti jawabannya minta tolong sama bundanya untuk menjawabnya ya. Nah, selanjutnya mencoba berlari dengan menggunakan lari pendek dan lari panjang serta lari melewati bilah bambu di halaman 61. Dicoba saja ya. Nah, dan cari tahu apa perbedaannya. Selanjutnya, kalian harus menuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman di halaman 62 yang sudah Ibu Seli jelaskan ya. Dan selanjutnya di halaman 63 mengurutkan gambar yang sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya dan menulis kembali cerita dan kalimat sesuai dengan gambar yang sudah kalian susun tadi. Selanjutnya, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 64. Ingat ya, tidak perlu ditulis soalnya, cukup jawabannya saja di buku tulis tematiknya. Mungkin itu yang dapat Ibu Seli sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya Ibu tunggu ya. Bye-bye.